Di minggu yang pertama Tuhan, kalau kami boleh ada seperti mana kami ada sampai saat ini, kami percaya itu semua karena Tuhan sangat baik dan amat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami sudah memuji dan besarkan nama-Mu, sudah mendengarkan kesaksian. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya kami semua sudah tinggal di dalam urapan dari surga. Biar apa sebentar kami dengar tidak lalu dengan begitu saja Tuhan. Dia boleh jatuh di tanah hati yang baik, tertanam, berakar, berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tanpa firman hari-hari ini Tuhan, kami Tuhan selalu merasa lemah, ada ketakutan. Tapi kalau firman selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami percaya firman selalu tetap menolong kami, tetap selalu menyertai kami, tetap selalu memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, hamba-Mu yang Kau sudah percayakan dia di saluran berkat pada pagi hari ini. Kami percaya hamba tinggal di dalam urapan dari sorga. Biar apa sebentar hamba berkata-kata sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Kami tetap taruh terus hamba ke dalam tangan Tuhan, mengampuni salah dan dosa kami. Kami mau sambut firman dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sebelum pertama kami pujian berjalan bersama. Nyatakan dalam kehidupan saya hingga pada saat ini
selalu lupa, saya bilang saya kalau tahu hari Selasa saya undang Ryan saudara-saudara, tapi ya karena banyak pekerja saya selalu lupa dengan hari ulang tahun saya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya belum mengucap syukur kalau pada tanggal 2 Maret Tuhan sudah menambahkan usia saya setahun walau menjadi 49 tahun. Ini hanya kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Walaupun saya banyak pencobaan yang saya hadapi, tapi saya yakin, saya percaya Tuhan selalu menolong akan kehidupan saya. Hingga pada saat ini saya terlambat lagi datang beribadah karena banyak pekerjaan saudara. Saya seringkali hari Minggu saya katakan pada suami saya seringkali malah, tapi ya begitulah dalam rumah tangga saya hanya berdoa pada Tuhan, Tuhan berikanlah waktu yang tepat untuk saya untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Karena kehidupan saat ini Tuhan, kalau tanpa pertolongan Tuhan kehidupan kita sia-sia saudara-saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya dengan pertolongan Tuhan saya boleh berada sebagaimana saya ada di kemurahan Tuhan. Sampai sekian dulu kesaksian saya serahkan kepada pembawa acara. Puji Tuhan, Tuhan sukai kesaksian kita Maris selama bulan tahun, dan kita setia akan mendengarkan firman Tuhan sesaat pada waktu. Saudara boleh bilang haleluya. Saya bersyukur karena kita boleh ada di sini lagi. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, tadi saya tadi itu kami yang masuk. Anak dia bilang kalau om di besuk dorong sudah mau terima. So, ukurannya tanya berapa? Jadi saudara-saudara saya iya, tapi kita coba berdoa. Dan saudara-saudara saya terus terang saja setiap kali berdoa buat seluruh jemaat, dan khusus kepada mereka yang mempunyai kebutuhan khusus. Saudara-saudara saya bersyukur karena hari ini Tuhan telah mendengar salah satu doa saya supaya dia boleh dan saudara-saudara, tahukah saudara bahwa selama ini saya yang selalu menyampaikan berita firman Tuhan. Tahukah saudara, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengeksposisinya sebagian demi sebagian, dan saya menyadari bahwa betapa firman Allah itu memang lengkap buat kita semua. Boleh bilang haleluya? Jadi kalau saya berkhotbah cuma sepanggal saudara-saudara, maka saya tidak akan bisa mengungkapkan kebenaran seluruhnya. Tapi karena saya mengungkapkannya sebagian demi sambung-sambung, maka saya bersyukur
karena saya percaya apa yang Tuhan kehendaki sudah saya kerjakan, dan saya percaya jemaat semua diberkati. Boleh bilang haleluya? Tahukah saudara bahwa saya nonton film di televisi dan salah satu komentar dari seorang yang terkenal, saudara, dia bilang orang ada di dunia baru, kondisi baru dan dunia baru. Saya pikir-pikir nggak salah. Orang di dunia tetap tidak pernah baru, lebih hari lebih tua. Boleh bilang haleluya? Dan kalau dunia ini baru, cuma kulitnya saja yang baru kelihatan, tetapi tidak, saudara-saudara, isinya tetap orang lebih hari lebih tua, dunia lebih tua. Jadi mari kita selalu setia kepada Tuhan, karena bila tiba saatnya orang betul-betul hidup baru di dalam kerajaan surga. Boleh bilang haleluya? Dengan demikian, saudara-saudara, saya juga bersyukur kepada Tuhan karena seorang yang saya tunggu-tunggu selalu ini sudah datang lagi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mari kita membaca Alkitab kita dalam Efesus pasal 6. Seperti saya katakan tadi, saya khotbah sebagian tapi bersambung, saudara-saudara. Sehingga ternyata, saudara-saudara, Alkitab ini memang dibutuhkan oleh kita semua. Membuat kita mempunyai pengharapan yang hidup, membuat kita mempunyai jalan yang benar, membuat kita mempunyai suatu patokan yang tidak bisa diubah. Mari saya membaca. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Orang sama-sama baca. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Bukan, saudara-saudara. Saya kurang baca pasalnya yang ke-5 ayat 22 sampai 33. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala Tuhan. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus telah jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istrinya dalam hormati suami. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena seperti saya katakan tadi, saya melayani sebagian demi sebagian tetapi bersambung, sehingga tidak ada yang dilewatkan. Dan saya percaya, saudara-saudara, apa yang dituliskan itu memang berguna bagi kita semua. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kehidupan rumah tangga itu merupakan
bagian yang sangat besar dalam hidup kita. Ingat baik-baik, kalau saudara melihat menonton televisi, saudara melihat bagaimana kehidupan kota-kota besar yang serba modern, maka orang hidup dengan ganti-ganti pasangan dan lain-lain dan lain-lain, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, tahukah saudara bahwa kehidupan keluarga akan hancur? Dan kalau kehidupan keluarga hancur, itulah yang dikehendaki oleh kuasa kegelapan. Setan mau supaya kehidupan keluarga binasa, hancur. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Tetapi saya perlu beritahu kepada saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus telah menolong kita dan membuat salah satu jaminan kehidupan adalah kehidupan keluarga. Boleh bilang amin? Keluarga adalah lembaga yang Tuhan ciptakan pertama-tama. Kemudian kedua adalah gereja. Ada dua lembaga yang Tuhan ciptakan pertama-tama. Pertama-tama ada dua lembaga yang Tuhan ciptakan. Pertama-tama adalah keluarga, Adam dan Hawa. Saudara tahu kemudian dosa masuk dan keluarga menjadi kacau, saudara. Kemudian datang kehidupan poligami, bahkan di tempat-tempat lain poliandri, saudara-saudara. Tetapi kemudian Tuhan mengembalikan posisi kehidupan dalam monogami. Boleh bilang haleluya? Itulah yang benar bagaimanapun juga, dan saudara. Monogami itu atau satu istri dengan satu suami dengan satu istri adalah suatu hal yang berat, tetapi itulah yang terbaik yang bisa membuat manusia hidup lebih baik lagi, saudara-saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, setan mau menghancurkan dengan memberi dosa, membuat manusia berdosa. Dan pada kitab Wahyu dijelaskan bagaimana Tuhan melindungi keluarga ini. Saudara boleh bilang haleluya? Perhatikan baik-baik, itulah sebabnya saudara-saudara, kalau saya membaca Alkitab, saya bersyukur kepada Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sendiri. Saudara-saudara, ini terjemahan ini ada keliru-kelirunya. Dengar dengan telinga dan saudara bandingkan dengan bahasa saya. Bandingkan dengan Alkitab saudara. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, ini adalah aturan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dengan demikian, saudara-saudara, kita boleh belajar. Tetapi dalam bagian yang lain, saudara-saudara, dibilang bahwa suami-suami tidak boleh bertindak seenaknya dan harus mengasihi istrinya seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Saudara boleh bilang haleluya? Jadi jangan kita sembarang membaca cuma begitu. Nah, saudara-saudara, Alkitab ini lengkap sehingga kita diajar untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Boleh bilang haleluya? Karena suami adalah kepala istri. Saudara-saudara, ingat baik-baik, suami ditempatkan sebagai kepala rumah tangga dimanapun juga, saudara-saudara. Dan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ingat baik-baik, Yesus adalah kepala dari tubuhnya, dan tubuhnya adalah kita. Yesus adalah kepala. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saudara-saudara, saya berpikir-pikir tadi saya dari beberapa hari yang lalu, bahkan dari minggu lalu, saya berpikir kalau orang kehilangan tangan satu masih boleh hidup, orang kehilangan tangan dua masih boleh hidup.
orang kehilangan kaki, satu masih boleh hidup, hilang kaki dua pun masih boleh hidup. Tapi kalau orang bilang kepala langsung mati. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, ada satu bagian di leher ini yang menyangkut kehidupan, saudara-saudara. Kalau putus katanya langsung mati. Saya membacanya, saudara-saudara. Ada bagian yang luar biasa, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, saya percaya, makin percaya kepada firman Allah. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri-istri kepada suami-suami mereka sendiri dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kebenaran ini memang tidak bisa dipungkiri. Ingat baik-baik, saudara-saudara, setan mau memutar balikan keberadaan dan mau menghancurkan lembaga yang Tuhan telah ciptakan sejak awal. Ingat baik-baik, tetapi saudara-saudara, lembaga yang tetap terjaga adalah lembaga kehidupan keluarga, suami istri dan anak-anak, dan gereja Tuhan. Boleh bilang haleluya? Ini luar biasa. Saudara boleh membaca kitab Wahyu, nanti orang akan sampai di sana. Dan saya percaya orang juga sudah pernah ngomong ketika COVID-19 dan kami orang bisa beribadah. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri-istri kepada suami-suami mereka sendiri dalam segala sesuatu. Hai suami-suami. Di sini cuma bilang hai suami, tapi sebenarnya hai suami-suami. Mari saya membaca bahasa Inggris, saudara-saudara, supaya jelas sekali, saudara-saudara, bahwa orang Alkitab ini perlu mesti ada patokan, saudara-saudara. Ayat pasal 5 ayatnya yang ke-25. Husbands, pakai S belakang. Suami-suami, love your wives, kasihilah istri-istrimu. Tetapi bukan berarti kita punya istri banyak atau istri punya suami banyak. Diatur dalam Alkitab bahwa seorang suami cuma punya istri. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bersyukur karena saya mulai menyadari ketika saya tua, betul-betul suami memang cuma punya istri satu. Haleluya. Ketika masih muda, masih boleh berbuat seenaknya, saudara. Tetapi setelah saya tua, suami tidak boleh macam-macam. Kau tanya ya, saudara, dengan demikian, saudara, ternyata bahwa itulah kehidupan. Demikian juga istri-istri setelah tua sudah. Saya bersyukur pada Tuhan karena memang, saudara, kebenaran ini, saudara, benar-benar ditulis. Itulah sebabnya bagi mereka yang muda-muda, mari kita tetap berpegang pada kebenaran firman Allah sehingga ketika kita Tuhan izinkan sampai menjadi tua, kita boleh hidup berbahagia. Boleh bilang amin? Saudara-saudara, luar biasa, saudara-saudara. Ayat 26, ayat 25. Hai suami-suami, kasihilah istri-istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya, sehingga dia dapat menguduskannya sesudah ia menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman. Saudara-saudara, ingat baik-baik, para suami harus mengasihi istri-istrinya sendiri. Saudara-saudara, bukan berarti suami punya istri banyak atau istri punya suami banyak, tapi suami mempunyai satu istri. Saudara-saudara, saya melihat itu dalam bahasa Inggris, saudara, pasti dalam bahasa aslinya pasti tidak salah, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, tujuannya, saudara-saudara, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan menyerahkan dirinya baginya. Saudara-saudara, itu tujuan. Saudara-saudara, itu lambang yang Tuhan berikan bagi kita. Sebagaimana Yesus telah menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan umat-umatnya, demikian juga suami harus memberi hidupnya untuk keluarga. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya sedih kalau ada suami yang hidup tidak karuan, berbuat seenaknya kesana kemari, tapi akhirnya pulang-pulang lebih besok istri. Saudara-saudara, dan untuk kalau dapat istri yang baik, yang setia, tapi kalau dapat lagi istri yang berkata anak boleh, kita boleh. Mau jadi apa tuh dia? Boleh bilang amin? Itulah sebabnya saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena firman Allah ini luar biasa. Saudara-saudara, ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara, kita dimandikan dengan air dan firman. Artinya saudara-saudara, bukan disiram dengan air dan firman, tapi dibarui di dalam firman Allah dan Roh Kudus. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, maka saudara-saudara, kita menyadari bahwa apa yang Alkitab bilang ini memang benar-benar tidak salah. Bahkan itulah yang seharusnya. Saudara-saudara, saya bersyukur karena seorang ibu yang bersaksikan, saya sakit pagi ini, saya lihat suaminya tidak puji Tuhan, dan saya bersyukur karena salah satu terus terang saja saya adalah untuk supaya ibu ini bisa dapat beribadah. Dan saya percaya saudara-saudara, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Boleh bilang haleluya? Dan mari saudara-saudara, dengan demikian saya percaya kemurahan Tuhan yang besar itu luar biasa. Coba saudara pikir, apa gunanya kita mendapatkan seluruh dunia tetapi jiwa kita binasa? Buat apa orang hidup hebat-hebat tetapi orang akhirnya mati keleleran, tidak ada apa-apa. Tetapi saudara, walaupun orang hidup sederhana, tapi orang hidup dalam Tuhan, orang hidup mempunyai hidup yang benar. Boleh bilang haleluya? Sebab hidup yang benar itu bukan hanya hidup di dunia ini, tapi hidup sesudah mati. Saudara, ingat baik-baik, hidup kekal di surga. Ayat 28. Demikian juga suami-suami harus mengasihi istri-istrinya. Mari saya membaca ayat 28, saudara-saudara. So husbands, pakai S, sehingga demikian juga suami-suaminya ought to love their own wives, harus mengasihi istri-istrinya sendiri. Saudara boleh bilang haleluya? As their own bodies, bagaimana dia mengasihi tubuhnya. Saudara-saudara, mana ada orang marah terhadap tubuhnya sendiri? Kalau begitu kan potong juga masih keluar. Tidak mungkin. Saudara boleh bilang haleluya? Memang Alkitab bilang kalau menakut tangan berdosa potong, tapi bukan berarti potong seperti bahasa itu. Maksudnya adalah kasih keluar itu perbuatan itu sehingga Anda bisa selamat. Saudara boleh bilang haleluya? Perhatikan baik-baik saudara-saudara. 28. Demikian juga suami-suami harus mengasihi istrinya sendiri sama seperti tubuhnya sendiri. Saudara-saudara ingat baik-baik, orang tidak pernah membenci tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Haleluya.
Saudara-saudara, siapa yang membenci tubuhnya sendiri? Tidak. Dan kalau dia mengasihi istrinya, sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Istri mengasihi suaminya, sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Itu adalah kebenaran firman yang luar biasa dalam kehidupan berkeluarga. Tidak pernah diajarkan di dunia. Cuma di gereja diajarkan itu. Saudara-saudara, kalau saudara nonton film, aduh kasihan. Mau jadi apa tuh dunia kalau kurang lupa tuh film-film di dunia ini. Tetapi saya bersyukur karena kita ada firman Allah yang boleh memberi kita gambaran yang benar, saudara-saudara. Langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah tinggal kekal. Saudara boleh bilang haleluya. Yang ada dunia baru, saudara-saudara. Dunia makin lama makin tua. Dan dengan baik-baik, kalau dunia makin lama makin tua dan manusia makin tua, mari kita setia pada Tuhan sehingga kapan kita pulang kita hidup baru dalam kerajaan surga. Boleh bilang amin? Ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci dirinya sendiri, tetapi mengasuhnya, mengasuh dan merawatinya sama seperti Tuhan terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya, dagingnya dan tulangnya. Saudara boleh bilang haleluya. Ingat baik-baik, kita adalah tubuhnya, daging dan tulang, saudara. Dihitung semua. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Dengan demikian, mari kita berpikir dengan benar, saudara. Karena saya percaya kalau firman Allah ini disampaikan kepada kita, maka kita harus menerimanya dengan penuh ucapan syukur sambil berpikir, oh benar atau tidak. Tetapi firman Allah tidak pernah bohong, saudara-saudara. Boleh bilang haleluya. Kalaupun ada yang kita tidak mengerti sekarang, saudara-saudara. Tetapi kalau orang setia beribadah, mendengar firman Tuhan dan taat kepada Allah, pasti Tuhan akan membukakan betul itu. Benar, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, kita boleh lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Saudara boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudara, dalam kitab Kejadian mulai diberitakan, saudara semuanya telah baca kitab Kejadian. Ayat pasal 2. Bayangkan saudara-saudara, ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudara, itu sudah ditulis, merupakan bagian yang pertama-tama di dalam Alkitab. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kalau orang mau bicara suami istri, begitu banyak cerita dan begitu banyak romantikanya. Ada saatnya saudara istri lupa pasti udah bilang ada saatnya suami lupa pasti udah istri. Tapi saudara-saudara, kalau orang berpikir dengan benar, maka suami istri adalah satu bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari saya mau baca 1 Korintus. Pasal 7.
ayat 1. Dan sekarang tentang hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau dia tidak kawin. Ini Paulus, dia jangan kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Boleh bilang kalau dia? Ingat baik-baik, itu adalah kebenaran firman Allah. Sebab seorang yang mampu bertahan betul-betul cuma satu di antara 1.000 atau 10.000 barangkali, saudara-saudara. Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, ini adalah kebenaran firman Allah. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian juga istri terhadap suaminya. Saudara-saudara, kita masing-masing mempunyai hak, tetapi ingat, yang diutamakan adalah kewajiban suami kepada istri, istri kepada suami. Boleh bilang haleluya? Alkitab kita lengkap, saudara-saudara. Tidak perlu bingung. Saudara-saudara, cuma seringkali orang lupa membaca. Dan ada saatnya orang terlewatkan, saudara-saudara. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suami. Demikian pula suami tidak berkuasa tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Saudara-saudara, membuat suami dan istri mempunyai status derajat di mata Tuhan. Saudara-saudara, memang dikatakan bahwa suami adalah kepala istrinya, tetapi itu dalam kondisi tertentu. Tetapi kebenarannya, saudara-saudara, adalah istri berkuasa, tidak berkuasa tubuhnya sendiri, tetapi suami. Demikian juga suami tidak berkuasa tubuhnya sendiri, tetapi istri. Boleh bilang haleluya? Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama. Saudara-saudara, ini adalah suatu kebenaran untuk bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya setan jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Saudara-saudara, hidup rumah tangga memang diajar dengan benar dalam Alkitab. Karena bagian dari yang terpenting dalam kehidupan berjemaat adalah keluarga. Seperti yang saya katakan tadi, orang khotbah, pilih-pilih mana yang enak kedengaran, mana yang sedap dikhotbahkan, mana yang bagus untuk supaya hebat. Tetapi saudara, banyak kali dilewati hal-hal ini. Boleh bilang haleluya? Tetapi ingat baik-baik, firman Allah tidak pernah salah. Firman Allah tidak pernah bengkok. Firman Allah selalu mengungkapkan apa yang benar dan dengan tujuan untuk kebaikan bersama. Saudara boleh bilang haleluya? Jangan kamu saling menjadi persetujuan bersama sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berpuasa dan berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya setan jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian langkah baiknya kalau semua orang sama seperti aku. Kata Paulus, kalau semua orang sama seperti aku, kalau semua orang, tapi cuma satu di antara 10.000 barangkali, saudara-saudara. Namun demikian langkah baiknya kalau semua orang sama seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang seorang karunia itu. Saudara boleh bilang haleluya? Kita masing-masing mempunyai karunia sendiri-sendiri, saudara. Sehingga kalau kita bersatu dan karunia-karunia itu diuntukkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, maka sempurnalah gereja Tuhan. Boleh bilang amin? Ayat 8. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin, kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka
Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Saudara-saudara, kita punya Alkitab sungguh luar biasa, saudara-saudara. Dan nanti saudara baca seterusnya, saudara. Kalau orang kawin ketika tidak berdosa, saudara, dan hal lain-lain, tetapi saya percaya, saudara, itu dianjurkan Tuhan, ditulis dalam firman Allah supaya manusia boleh hidup dengan baik. Saudara boleh bilang haleluya? Ada lagi satu yang saya dengar di televisi. Bukan di televisi, di SMS. Orang itu bukan ditentukan dari banyaknya dia bekerja. Kalau ditentukan dari banyaknya orang bekerja, itu yang mesti kerja berat, tapi gajinya sedikit. Tapi ada orang tertentu yang kerjanya sedikit tapi gajinya banyak. Tetapi saudara-saudara, mari kita tidak bisa berpikir seperti itu, melainkan mari kita bekerja, hidup dengan baik, hidup dengan jujur, dan dengan demikian kita hidup diberkati Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Saya membaca, memperhatikan, selalu saya ingat firman Allah, saudara. Karena tidak ada tempat lain, tidak ada pegangan lain di dunia selain firman Allah. Sebab kalau orang mau lihat dia kayak apa, dia lebih kaya dari kita kan, orang akan jadi iri hati, dan orang akan berusaha mengambil kekayaan. Tetapi saudara-saudara, mari kita dengan tenang mengikuti apa yang Tuhan telah beri pada kita, dan kita hidup dalam kasih setia dan anugerah Tuhan. Karena kebahagiaan tidak ditentukan dari banyaknya harta yang kita dapat. Boleh bilang haleluya? Kalau maaf saudara, kalau orang kaya punya sakit-sakit itu, apalagi kalau orang kaya senang mati-mati, kita mesti jadikan. Tetapi saudara-saudara, orang sama bisa sakit kapan saja, bisa mati kapan saja. Tetapi yang paling benar adalah kita di dalam Tuhan, sehingga kapan kita Tuhan panggil, orang masuk surga. Itu pembedaannya, saudara. Ingat baik-baik, kitab Maleakhi sudah bilang, saudara, bahwa dunia akan binasa dan kita akan menginjak-injak orang-orang yang tidak benar. Mari saya membaca Efesus tadi. Ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara-saudara, ternyata saudara, kehidupan rumah tangga itu, saudara, ada memiliki rahasia yang besar. Yakni, saudara-saudara, yang Paulus maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Saya pikir-pikir dia nyerah kawin. Dia boleh berpikir seperti itu, saudara. Mengapa dia berani berkata rahasia ini besar padahal dia nak kawin? Tetapi maksudnya adalah hubungan antara Kristus dan jemaat. Saudara-saudara, sekali lagi saya sebagai manusia yang berpikir, saudara-saudara, sebagai tapi sederhana, terbatas berpikir saya. Dengar saudara, ini orang tidak kawin, kenapa dia berani ngomong begitu? Tetapi inilah anugerah Tuhan, wahyu yang Tuhan beri kepada hambanya supaya ditulis dalam firman Allah, supaya orang boleh mengerti sedikit demi sedikit dan hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Luar biasa, saudara-saudara. Saya sendiri heran-heran, ini orang ini kok kayak apa begitu ya, saudara. Tetapi saya bersyukur karena saya yakin, saudara-saudara, anugerah Tuhan yang besar
yang luar biasa dalam hidup ini, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang ini. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara, mari kita bersyukur karena firman Allah ini luar biasa, saudara. Dan ingat baik-baik, firman Allah diberikan bersambung, saudara-saudara. Dan hendaklah firman Allah ini dibaca, saudara-saudara, dan dipahami, sehingga kita boleh menyadari betapa besarnya kasih setia dan anugerah Tuhan. Mari kita bangkit.
Tuhan jugalah yang membuka hati kami. Tuhan jugalah membuka pikiran kami sehingga kami boleh mengerti. Dan Tuhan juga yang membuat hati kami menjadi lembut, sehingga apapun juga yang kami belum paham, kami akan menerima firman Allah, karena kebenaran itu tetap dan kekal. Dan Tuhan, Engkaulah Allah kami yang mengasihi kami, sehingga Engkau memberi apa yang terbaik untuk kami. Terima kasih banyak Bapak Surga. Kami percaya semua kami yang mendengar firman-Mu pada siang hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Surga. Sekarang kami mau mengikuti perjamuan masa yang kudus. Tuhan tolong dan memberkati kami. Haleluya. Biar anugerah menjadi kekuatan untuk kami, dan kami boleh menikmati perjamuan masa yang kudus. Sucikan hati kami, sucikan pikiran dan perasaan kami, sucikan hidup kami, supaya kami boleh layak menikmati perjamuan yang kudus. Terpujilah Engkau. Kami percaya Tuhan sudah dengar doa dan permohonan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
suami-suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, sehingga dapat menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di depan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Mari saudara pegang roti dengan tangan kanan. Saya membaca ulang ayat 25-26. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, sehingga dia dapat menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara-saudara, kita benar-benar mendapat tempat yang istimewa di hadapan Tuhan. Yesus telah turun ke dunia karena mengasihi kita dan rela mati di kayu salib untuk menjadi penebus dosa-dosa kita. Haleluya. Mari saudara-saudara, dengan tenang kita memakan roti ini yang melambangkan penderitaan Yesus kayu salib. Haleluya. Yang membuat kita bisa diselamatkan. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ayat 27 saya membaca. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saya baca sekali lagi. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Cemerlang artinya bercahaya, saudara. Bercahaya karena bersih dan indah, saudara. Tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, saudara. Ingat baik-baik, kalau seorang menikah, saudara, maka dia muka jadi lain karena dipoles dengan luar biasa, dan apa yang ditulis dalam Alkitab memang benar. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Mari kita minum anggur ini yang melambangkan darah Yesus, darah pengampunan dosa, membuat kita hidup kudus dan tidak bercela. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat terkasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami boleh menikmati berkat, anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kami. Terima kasih banyak Bapak Surga. Kami percaya Tuhan telah mendengar doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin.